merugikan negara hingga mencapai triliunan rupiah. Hingga saat ini, KPK masih terus mengembangkan kasus ini. Beberapa aktor masih dalam proses hukum. Halo, kembali lagi di Politik Update Indonesia. Podcast yang mengulas berbagai isu politik yang terjadi di tanah air. Hari ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Abuse of power memang masih menjadi momok dalam sistem politik kita. Sebelum saya bahas lebih jauh, mungkin perlu dijelaskan dulu apa itu abuse of power. Abuse of power adalah penggunaan kekuasaan yang menyimpang dari wewenang yang diberikan. Ini bisa terjadi ketika pejabat atau institusi menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Namun sayangnya, kasus-kasus seperti ini masih sering kita temui di Indonesia. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Kalau kita lihat ke belakang, abuse of power sudah ada sejak era Orde Lama. Tapi mungkin yang paling menonjol adalah era Orde Baru, di mana kekuasaan sangat tersentralisasi. Masa Orde Baru ini juga kita melihat bagaimana kekuasaan terkonsentrasi pada satu figur. Akibatnya terjadi banyak penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meski sudah masuk era reformasi, pola-pola penyalahgunaan kekuasaan masih terus terjadi dalam bentuk yang berbeda. Selanjutnya, mari kita bahas contoh kasus abuse of power yang cukup menyita perhatian publik. Salah satunya adalah kasus korupsi EKTP yang merugikan negara hingga mencapai triliunan rupiah. Mari kita bahas dari awal. Proyek EKTP dimulai pada tahun 2011 dengan anggaran sebesar 5,9 triliun yang bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional. Namun siapa sangka di balik proyek ambisius ini tersembunyi mega skandal korupsi. Kasus ini mulai terbongkar ketika KPK melakukan penyelidikan pada tahun 2013. Ditemukan indikasi markup, anggaran, dan pengaturan pemenang tender. Bagaimana uang triliunan rupiah bisa dikorupsi? Sebenarnya ada beberapa modus operandi, yaitu harga komponen EKTP di markup hingga berlipat-lipat dari harga pasar. Kedua, pemenang tender sudah ditentukan sebelum proses lelang dimulai. Yang terakhir, para pejabat terkait menerima suap untuk memuluskan proyek tersebut. Total kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Bayangkan, uang sebesar itu bisa digunakan untuk berbagai hal. Pertama, bisa membangun 23.000 ruang kelas baru, memberikan beasiswa untuk 230.000 mahasiswa, atau bisa membangun 115 rumah sakit. Kasus ini melibatkan berbagai pihak dari eksekutif hingga legislatif, seperti pejabat Kemendagri, anggota DPR, pihak swasta, dan bahkan pejabat BUMN. KPK telah menetapkan puluhan tersangka, termasuk Setia Novanto yang merupakan mantan ketua DPR. Yang kedua ada Andi Narogong sebagai pengusaha, dan yang ketiga ada Iman dan Sugiharto yang menjabat sebagai Kemendagri. Vonis yang dijatuhkan bervariasi dari 3 hingga 15 tahun penjara. Hingga saat ini, KPK masih terus mengembangkan kasus ini. Beberapa aktor masih dalam proses hukum. Sementara, sebagian dana yang dikorupsi telah dikembalikan ke negara.
Kasus EKTP menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan proyek nasional. Semoga kasus serupa tidak terulang di masa depan. Dampak dari abuse of power ini sangat luas. Tidak hanya kerugian material, tetapi juga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu juga berdampak pada terhambatnya pembangunan, ketimpangan sosial ekonomi, rusaknya sistem demokrasi, hingga hilangnya potensi investasi. Lalu, bagaimana upaya untuk mencegah abuse of power ini? Ada beberapa langkah yang sudah dan perlu terus dilakukan. Yang pertama, penguatan sistem checks and balance. Yang kedua, reformasi birokrasi. Yang ketiga, penguatan peran KPK dan lembaga pengawas. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Bicara soal partisipasi masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh publik untuk mencegah abuse of power? Masyarakat bisa berperan aktif dengan mengawasi kebijakan pemerintah, melaporkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan, berpartisipasi dalam pemilu secara cerdas, mendukung gerakan anti korupsi, serta meningkatkan literasi politik. Baiklah, kita sudah membahas berbagai aspek tentang abuse of power di Indonesia. Intinya, ini adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian semua pihak. Dan perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri, dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Demikian Politik Update Indonesia hari ini. Saya Rani, sampai jumpa di episode selanjutnya.